warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kudrah, iradah serta inayahnya kita bisa kembali bermuajahah dalam rangka mencari ridha serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu diantaranya dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Tak lupa salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua selaku umatnya. Para jamaah rahimakumullah, setelah beberapa saat kita libur, kita lanjutkan kembali tafsir kita. Masih ingat Pak, terakhir sampai surat apa? Ada yang masih ingat? Termasuk saya pun lupa Pak. Sampai mana? Surat Al-Fajr sudah selesai? Belum. Kalau saya kemarin malam itu sempat buka YouTube, YouTube Darul Muttaqin, jejak digital. Ternyata ada ya. Terakhir kalau di versi YouTube ya, surat Al-A'la. Surat Al-A'la ayat 1 sampai ayat 13. Kalau nggak percaya silahkan nanti buka YouTube ya. Ada di sini Pak ya. Ini penanggung jawab. Kalau kita jadikan rujukan itu ya, sebagai jejak digital, kita lanjutkan di surat Al-A'la ayat yang ke-14-nya, 14 sampai 19 ya. Seperti biasa kita baca dulu ayat-ayatnya sebelum nanti kita membahas tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Baik. Kalau barusan Ustaz Mughor baca surat apa Pak? Imamin Al-A'la ya. Barusan pertama Al-A'la, kedua Al-Asr. Nah yang barusan mah ingat ya. Baik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Ibnu Katsir memberikan penjelasan siapa orang yang mensucikan dirinya. Beliau mengatakan ai tahhara nafsahu minal akhlaqir radilah, adalah orang yang mensucikan dirinya dari akhlak-akhlak tercela. Wa taba'a ma anzalallahu ala rasulih, dan dia mengikuti apa yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Dia bersihkan akhlak yang tercela yang ada pada dirinya, digantikan dengan akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Bagaimana caranya berakhlak yang mulia? Tiada lain tiada bukan kita mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam suatu ketika Ibunda Aisyah pernah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Ibunda Aisyah? Khuluquhul Quran. Bahwa akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Al-Qurannya berjalan itu lihat sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang Pak, non-Muslim melihat Islam dari mana? Non-Muslim ingin tahu Islam dari mana Pak? Akhlak. Dari akhlak. Non-Muslim itu tidak membaca Al-Quran, tidak membaca hadis. Padahal Al-Quran dan juga hadis itu merupakan sumber ajaran Islam. Bagaimana mungkin bisa tahu ajaran Islam kalau tidak membaca sumbernya? Maka ada solusi yang kedua, umat non-Muslim melihat Islam dari mana? Dari orang Islamnya. Nah, maka kita sebagai orang Islam, bagaimana supaya orang non-Muslim itu tahu Islam? Harus berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan isi Al-Quran. Saya teringat sebuah daurah acara, salah satu pengisinya itu Ibu Hajah Irene, mantan biarawati. Beliau berkisah kenapa beliau bisa sampai masuk Islam. Kata beliau, kalaulah dulu seandainya saya melihat Islam dari orang-orang Islamnya, bisa jadi barangkali saya belum masuk Islam. Kenapa kok begitu? Lihat aja tuh ke penjara. Kira-kira yang banyak di penjara itu Muslim, KTP-nya Islam atau non-Muslim, Pak? Fakta lapangan Indonesia, cek Pak. Di lapas itu kebanyakan Muslim atau non-Muslim? Muslim, KTP-nya Islam. Kalau di luar negeri kan? Kalau negeri beda lagi kan gitu. Tergantung di mana kan itu. Maka kata Bu Hajah Irene ini, kalau seandainya dulu saya melihat Islam dari orang-orang Islam, belum tentu saya masuk Islam. Tapi kenapa saya masuk Islam? Ada penasaran, Mbak. Beliau baca Quran. Namanya kalau Quran kita kan baca Quran dari mana Pak? Dari kanan ke kiri kan itu. Majunya Al-Quran itu dari kanan ke kiri. Dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai surat An-Nas. Lajurnya kan dari kanan ke kiri. Itu kalau Arab. Kalau buku bahasa Indonesia, lajurnya dari mana? Dari kiri ke kanan kan gitu. Dari kiri ke kanan. Maka Bu Hajah Irene kemudian dia penasaran lah. Penasaran tentang isi Al-Quran. Dia baca Al-Quran dari mana? Dari kiri ke kanan. Karena kebiasaan orang Indonesia baca buku dari mana? Dari kiri ke kanan, kan itu dari depannya.
Depannya kanan atau kiri? Kiri kan gitu, maju ke depan. Dan beliau membaca surat apa? Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu terkait tentang mentauhidkan Allah. Dan dari situlah kemudian ajaran Islam dengan ketauhidannya lebih cocok. Sampai pada akhirnya dengan bulat hati beliau menyatakan masuk Islam. Itu ada dua kemungkinan kan, itu bisa berinteraksi langsung dengan Al-Quran atau bisa melihat langsung bagaimana tingkah pola umat Islam. Maka sekiranya kemudian umat Islam mencontoh Nabi SAW yang menggambarkan isi Al-Quran, itu merupakan daya tarik bagi non-muslim. Nah, akhlak-akhlak yang tercela dihilangkan, dibersihkan. Akhlak baik terkait dengan akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Khaliq, atau akhlak terhadap sesama manusia, sesama makhluk, atau akhlak sesama makhluk yang lain, termasuk kepada hewan, binatang, dan juga tumbuhan. Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu poin yang utama, mentauhidkan Allah, jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan, baik syirik kecil apalagi syirik besar. Berakhlak kepada sesama manusia, bagaimana berakhlak kepada guru kalau kita sebagai murid, kita sebagai guru bagaimana berakhlak kepada sang murid, kita sebagai orang tua berakhlak kepada anak, kita sebagai anak bagaimana berakhlak mulia kepada orang tua, kita bertetangga bagaimana akhlak kita kepada sesama tetangga. Kan itu ada bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh, memberikan instruksi menjadi akhlak mulia. Akhlak kepada hewan, kepada binatang ada. Berbuat baik kepada hewan walaupun hewan itu mau disembelih. Bagaimana? Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah mewajibkan berbuat ihsan, berbuat baik kepada segala sesuatu. Sampai kepada hewan pun dituntut berbuat baik. Bagaimana berbuat baik kepada hewan? Kalau mau menyembelih hewan sembelihan bagaimana? Wal yurih dzabihatahu. Hendaklah dia menenangkan hewan yang akan disembelihnya. Kalau mau menyembelih hewan jangan di depan hewannya, kan gitu. Itu tidak berkepri hewanan, Mbak. Menyembelih hewan langsung di hadapan hewannya, tidak berkepri hewanan. Tenangkan hewannya, kemudian apa tuh, goloknya, pisaunya, sembelih dulu sampai tajam. Itu bagian dari ihsan kepada hewan. Nah, itu terkait dengan orang yang mensucikan dirinya, mensucikan diri dari akhlak-akhlak tercela, kemudian mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia menyebut asma Allah lalu dia salat. Ibnu Katsir mengatakan aqamas sholata fi awqatiha, dia melaksanakan sholat pada waktu-waktunya, karena sholat ini sudah ada waktu yang sudah ditentukan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman ada waktu yang sudah ditentukan. Kapan waktu sholat subuh, kapan waktu sholat zuhur, kapan waktu sholat asar, kapan sholat maghrib, kapan sholat isya. Itu ada waktu yang tertentu. Jangan sampai dirapelin, Pak. 5 kali sholat, sholatnya satu kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, nanti sholatnya di isya semua. Gak bisa kan itu.
dirapelin. Emang gaji bisa dirapelin, Pak. Tapi kalau sholat nggak bisa. Ya. Ada waktu-waktu tertentunya. Ibtigha'a ridwanillah wa ta'atan li amrillah wa imtithalan li syar'illah. Melaksanakan sholat tepat pada waktunya ini dalam rangka apa? Mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Niatnya ikhlas karena Allah. Kemudian dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada perintah Allah. Banyak ayat-ayat Al-Quran menyebutkan aqimus shalah, dirikanlah sholat. Bahkan sholat ini menjadi rukun Islam yang kedua. Saking pentingnya sholat, kemudian yang pertama kali nanti dihisab di yaumil qiyamah apa? Sholatnya. Kalau sholatnya bagus, maka amalan yang lain pun bagus. Sholatnya buruk, amalan yang lain pun buruk. Dan dalam rangka kita melaksanakan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang beruntung, orang yang mensucikan dirinya, akhlak-akhlak tercela, akhlak-akhlak yang buruk itu ditinggalkan. Kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berzikir kepada Allah, pasti untung. Pasti beruntung orang yang berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, pasti untung. Ucapan yang ringan, misalkan zikir, ucapan yang ringan tetapi berat dalam timbangan. Kata Rasulullah, Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan di lisan, gampang, gak 1 menit, tapi berat timbangan di akhirat, beruntung. Kemudian orang yang sholat pasti untung, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keuntungan ada yang sifatnya untung duniawi, ada yang sifatnya untung ukhrawi. Untuk keuntungan duniawi, manusia begitu semangatnya, begitu rajinnya untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Tetapi ketika untuk mengejar keuntungan ukhrawi, apakah sama semangatnya untuk mengejar keuntungan ukhrawi? Terkadang agak kendor, terkadang agak kendor untuk mengejar keuntungan ukhrawi. Kenapa? Gak kerasa, gak kelihatan. Pahala itu kelihatan gak, Bang? Pahala kelihatan gak oleh kasat mata kita? Enggak. Kalau keuntungan duniawi kelihatan gak duitnya, Bang? Kelihatan. Masuk transfer ke rekeningnya bisa dicek? Bisa, kan itu. Nah, ini yang membuat kadang manusia lebih semangat untuk mengajar keuntungan duniawi karena jelas kelihatannya. Kalau keuntungan ukhrawi gak jelas kelihatannya, maka karena gak jelas kelihatannya, perlu adanya keimanan yang meyakini adanya hal tersebut. Para hadirin rahimakumullah, kemudian Ibnu Katsir meriwayatkan sebuah hadis dari Al-Bazzar dari sahabat Jabir bin Abdullah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan penjelasan. Beliau bersabda, Man syahida an la ilaha illallah wa khala'al andad wa syahida anni Rasulullah. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia melepaskan berbagai macam tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia bersaksi bahwasannya saya adalah utusan Allah, dijamin akan beruntung. Makanya kemudian salah satu konten dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa
Periode Makkiyahnya beliau sampai belusukan ke pasar-pasar, belusukan ke gang-gang. Untuk apa? Untuk mendakwahi manusia, mengajak kepada manusia. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, katakanlah la ilaha illallah, niscaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ya. Maka siapa orang yang beruntung? Ya. Orang yang mampu mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan ucapan la ilaha illallah ini kita pertahankan sampai akhir hayat kehidupan. Rasul menginstruksikan misalkan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Dibimbing tuh, dibisikkan la ilaha illallah supaya mengikuti. Dan biasanya ketika posisi orang di akhir hayat kehidupannya kritis, kalau di rumah sakit dokter bisa ngasih tahu. Apa ngasih tahunya biasanya? Ini jangan ditinggalin. Nah itu isyarat pada dokter itu. Kalau menurut sudah dalam ilmu kedokteran ini sudah sebentar lagi meninggal, maka tolong jangan ditinggalin. Nah maka ketika proses sakaratul maut itulah kemudian ditalkinkan la ilaha illallah. Ada suatu kisah dari salah satu ustadz yang bertugas di rumah sakit. Kalau tidak ada keluarga pasien yang menunggu di sana, ya, biasanya ustadz itu ya mentalkinkan la ilaha illallah. Dia pernah berkisah bahwa pernah mendapati pasien ketika ditalkinkan la ilaha illallah, ternyata dia kaget. Apa yang diucapkan? Skak, ster, skak, ster, skak, ster. Dalam sakaratul mautnya. Skakster pun padahal ditalkinkannya la ilaha illallah. Penasaran itu sang ustaz ketika keluarganya datang, sudah diberitahukan orang ini sudah meninggal. Tanya kepada keluarganya, apa hobi kebiasaan dari sang pasien? Dijawab, hobinya apa? Wah, catur. Ada yang caturnya luar biasa, ya. Dia suka catur bahkan tidak sampai melihat waktu, sampai begadang demi catur kan gitu. Ya, sampai menjadi kebiasaan. Ya. Waktu sholat bukannya sholat malah catur kan gitu. Nah ini bahaya yang nanti menjadi suatu kebiasaan. Nah ini ungkapan la ilaha illallah. Nah, ucapan la ilaha illallah di situ ada isbat, menetapkan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan juga menafikan Tuhan selain daripada Allah. Gak ada Tuhan yang lain kecuali Allah. Termasuk Anda tandingan-tandingan untuk Allah ditiadakan, sekutu-sekutu Allah dihilangkan. Di zaman Rasulullah begitu banyak berhala-berhala yang bertebaran di Mekah. Makanya ketika Nabi berdakwah la ilaha illallah, ini bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat yang mereka menyembah banyak Tuhan. Kemudian konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kita pun bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka ketika kita bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, konsekuensinya apa? Kita siap mengikuti, beriktibar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat wa dzakara rasma rabbih fasalla, dan dia berzikir menyebut nama Rabbnya dan juga dia salat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hiya as-salawatul khams, itulah solat yang 5 waktu, solat yang wajib, solat yang 5 waktu. Wal muhafadzatu 'alaiha wal ihtimamu biha, dan itu merupakan sebuah instruksi
perintah untuk menjaga sholat yang 5 waktu. Kemudian al-ihtimamu, mementingkan sholat yang 5 waktu. Maka sebenarnya kita hidup dalam dunia ini menunggu waktu sholat. Ketika sudah waktu sholat, ya tinggal sholat. Jangan sampai salah ihtimamnya, jangan salah apa yang dipentingkannya. Ya. Makanya kemudian kalau kita sangkutkan dengan ayat sebelumnya yang memerintahkan untuk mensucikan diri dari akhlak tercela, maka kemudian disitulah fungsi, salah satu fungsinya, ya, fungsi zikir kepada Allah. Kalau ingat kepada Allah, Pak, kira-kira berani nggak maksiat? Orang yang maksiat itu ketika dia ingat kepada Allah atau dia lupa kepada Allah? Lupa. Ketika dia lupa kepada Allah, dia bermaksiat. Ataupun ingat tetapi dia tidak takut kepada Allah. Ya. Kemudian sholat, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut menyatakan, Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan juga munkar. Dengan sholat, lantas timbullah pertanyaan, itu banyak STMJ. Apa STMJ, Pak? STMJ? Sholat terus maksiat jalan. Lantas apakah nggak usah sholat? Lanjutkan sholatnya, Pak. Biarkan nanti sholat berperang dengan kemaksiatan, yang pada akhirnya mudah-mudahan sholat kita lah yang mampu mengalahkan kemaksiatan. Jangan sampai sholatnya ya berhenti, tetapi hentikanlah kemaksiatannya. Yang kedua, mungkinkah orang bermaksiat ketika sedang sholat, Pak? Mungkin nggak dia judi online, Pak, sedang sholat? Nggak mungkin kan itu ya. Maka ketika sholat itu betul-betul dijaga. Maka sholat itu sebagai perhatian al-ihtimam, harus diperhatikan. Saking perhatiannya kita kepada sholat, Pak, ketika makanan sudah ada, tersedia, mana dulu, Pak? Sholat dulu, makan dulu? Makan dulu. Jadi makan dulu, Pak? Kata Nabi, kalau ada makanan sudah siap disajikan, sudah komat, mana dulu? Makan dulu. Pertanyaannya, apakah makan lebih penting daripada sholat? Bukan, Pak. Maksudnya bukan makan lebih penting daripada sholat, bukan itu maksudnya. Tetapi untuk menjaga pikirannya supaya lebih khusyuk, supaya lebih khusyuk, kan? Ya, makan dulu keburu kehabisan, kan? Makan dulu ada kucing di rumah, gitu. Kemana-mana pikirannya, Bang. Ya. Maka nggak akan khusyuk. Supaya sholatnya khusyuk, bagaimana? Silahkan makan dulu, supaya nanti ketika makan ingat sholat. Kalau makan ingat sholat, bagaimana? Makannya dipercepat. Gak sambil ngobrol-ngobrol jadi tambah lama, kan itu ya. Dipercepat tuh makannya. Kenapa? Karena ingat sholat. Daripada ketika sholat ingat makan, tuh kan jadi gak khusyuk. Itu menunjukkan al-ihtimam, penting untuk ya, mengutamakan, mementingkan sholat. Kemudian diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, annahu kana ya'muru nasa bi ikhraji shadaqatil fitri, bahwa Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan masyarakatnya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Beliau membacakan ayat ini, qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fasalla. Ingetin masyarakatnya gampang ya.
Siapa sungguh orang yang beruntung itu siapa? Orang yang mensucikan dirinya. Bagaimana? Salah satu fungsi zakat apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Iya. Zakat itu fungsinya mensucikan diri kita, mensucikan harta kita. Sucikan diri kita dari apa? Dari ketamakan, terlalu cinta terhadap harta. Disucikan, dibersihkan. Pelit, kikir, rakus dibersihkan dengan zakat. Kemudian harta kita barangkali tercampur sedikit dengan harta haram. Kerja 8 jam, gaji itu untuk kerja 8 jam. Kira-kira kita bekerja full 8 jamnya? Kadang telat kan itu, kadang telat masuknya. Tapi gajinya mah tetap kan gitu. Gajinya mah tetap. Ketika datang kerja agak telat, ketika waktu pulang lebih cepat kan itu tuh. Nah hati-hati tuh, ada yang nyelip-nyelip dikit-dikit tuh ya. Maka cara membersihkannya lewat apa? Lewat zakat. Umar bin Abdul Aziz cukup dengan membacakan ayat qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, dan masyarakatnya sadar zakat. Maka ketika kita baca sejarah di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kesulitan mencari siapa? Mustahik zakat. Kenapa kok bisa demikian? Karena muzakinya mereka sadar akan zakat. Dari zakat itu kemudian diberdayakan yang tadinya mustahik berubah jadi muzaki. Diberdayakan zakatnya. Kenapa? Saking banyaknya zakat yang pada akhirnya susah untuk menemukan mustahik. Siapa ini yang berhak untuk menerima zakat? Rata-rata ditolak, nggak mau. Saya sudah bukan jadi mustahik lagi. Silahkan cari yang lain, silahkan cari yang lain. Kira-kira kalau di sini bagaimana, Pak? Jangankan cari mustahik, yang aku mustahik banyak kan ya. Saking ada yang dia biasanya dapat zakat, kemudian nggak dapat zakat kan protes. Biasanya saya dapat zakat, padahal sudah mampu kan gitu. Nah ini repotnya. Nah itu sekali lagi Umar bin Abdul Aziz cukup membacakan 2 ayat ini untuk mengingatkan masyarakatnya untuk berzakat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kalian itu lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ibnu Katsir mengatakan ay tuqaddimunaha ala amril akhirah. Kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Ya. Padahal wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu khair, lebih baik daripada kehidupan dunia. Wa abqa, dan kehidupan akhirat itu lebih kekal abadi. Ya. Maksudnya apa? Thawabullah fid daril akhirah khairun minad dunya wa abqa. Bahwa pahala dari Allah nanti di akhirat itu lebih baik daripada dunia, dan pahala dari Allah itu lebih kekal. Kenapa? Fa inna dunya daniyah faniyah. Karena urusan dunia ini adalah urusan yang sementara, urusan yang fana, tidak untuk selama-lamanya. Wal akhiratu syarifah baqiyah. Kehidupan akhirat itu kehidupan yang mulia, kehidupan yang kekal. Maka kalau dibandingkan kehidupan dunia, berapa lama sih itu kita hidup dalam dunia? Berapa lama? Enggak lama, Pak. Enggak lama. Ya. Ada nggak yang sampai 1000, Pak? Enggak, kan itu. Kalau 1000 tahun di dunia itu sama dengan 1 hari di akhirat. Ada nggak yang umurnya 1000 di sini? Nggak ada. 100? Ya,
Itu saking sebentarnya alam dunia. Nikmat dunia sementara, tidak selama-lamanya. Seenak-enaknya makanan di dunia, semahal-mahalnya makanan enak di dunia, kapan terasa enaknya? Ketika masih di mulut tuh dikunyah, oh terasa enaknya luar biasa. Mulai masuk ke tenggorokan, nilai nikmatnya mulai hilang. Masuk ke perut sudah tidak ada nikmatnya. Keluar dari perut bukannya nikmat tapi jijik kan gitu. Tuh itu kehidupan tuh dunia hanya sementara saja. Tetapi kehidupan akhiratlah yang kekal abadi. Fa kaifa yu'athiru 'aqilun ma yafna 'ala ma yabqa. Bagaimana mungkin orang yang berakal itu lebih mengutamakan, lebih mementingkan apa yang akan binasa, apa yang akan punah, apa yang sementara daripada apa yang kekal selama-lamanya. Maka jangan sampai salah gagal fokusnya, mengejar dunia lupa akhirat. Seharusnya bagaimana, Pak? Seharusnya bagaimana? Kejar dunia, jangan kejar akhirat, jangan lupakan dunia. Silakan, jangan lupakan urusan dunia, tapi fokusnya ngejar akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari, perjuangkan apa yang Allah berikan kepadamu, ad-daral akhirah, negeri akhirat, surga, dikejar, diperjuangkan. Walaupun jangan melupakan nasib di dunia, jangan lupakan bagian di dunia. Dan gak mungkin kita bisa meraih akhirat, meraih surga tanpa memanfaatkan dunia. Maka dunia itu dimanfaatkan untuk meraih akhirat. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya daru man la daralah wa malu man la malalah." Bahwa dunia itu rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Dunia itu adalah harta bagi orang yang tidak punya harta. Maka jangan sampai jadikan dunia ini tempat tujuan. Jangan jadikan dunia ini tujuan hidup kita, tetapi dunia ini jadikanlah sarana kita untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang baik. Kemudian Ibnu Katsir menukil dari tafsir Ibnu Jarir bahwa salah seorang tabi'in yang bernama Arjafah As-Saqafi, dia pernah berkata, "Istaqra'tu Ibnu Mas'ud." Saya meminta kepada Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Kemudian Ibnu Mas'ud membacakan surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, dan seterusnya. Sehingga pada sampai ayat bal tu'thirunal hayatad dunya, kata Arjafah tarakal qiraah. Ketika sampai ayat bal tu'thirunal hayatad dunya, Abdullah bin Mas'ud berhenti, tidak melanjutkan ayatnya. Padahal ada sisa berapa ayat lagi? 1, 2, 3 ayat lagi. Ibnu Mas'ud berhenti dari bacaannya. Pertanyaan Ibnu Mas'ud, hafal gak surat Al-A'la? Hafal gak? Hafal gak? Kenapa kok berhenti? Maka wa aqbala ala ashabihi, Abdullah ibnu Mas'ud kemudian menghadap kepada sahabatnya yang di situ sedang berkumpul. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, atharna dunya 'alal akhirah. Kita sudah lebih mementingkan kehidupan dunia
daripada kehidupan akhirat. Itu pesan yang menohok dari Abdullah ibnu Mas'ud kepada para sahabatnya. Fasakatal qaum, maka kaum tersebut yang diberikan nasihat yang simpel sederhana terdiam. Mungkin merasa juga kan itu barangkali lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Faqala, kemudian Abdullah bin Mas'ud melanjutkan, atharna dunya li'annana ra'ayna zinataha. Kita lebih mengutamakan kehidupan dunia. Kenapa? Karena kita sudah melihat bagaimana keindahan dunia. Apalagi zaman hari ini, Pak, lebih mudah melihat keindahan dunia daripada zamannya Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana caranya, Pak? Dunia ada di genggaman kita. Apa? Ada di HP kita, Pak. Mau tahu keindahan mana, Pak? Keindahan mana? Misalkan keindahan pantai di Turki, tinggal tulis saja, Pak, muncul. Kita bisa melihat lebih mudah bagaimana keindahan-keindahan dunia hari ini, lebih mudah daripada zamannya Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, atharna dunya 'alal akhirah. Kita sudah mendahulukan dunia daripada akhirat. Kenapa? Karena kita sudah melihat keindahan-keindahan dunia. Wa nisa'aha, kita melihat perempuan-perempuannya. Mau yang bagaimana, Pak? Mau melihat perempuan yang cantik warna kulitnya mau apa? Perempuan cantik warna kulitnya warna putih muncul, Pak. Wanita cantik yang berwarna kulit mata muncul, Pak. Wanita cantik yang berkulit hitam emang cantik, Pak? Cantik, Pak. Kalau orang Afrika itu kan itu. Kan itu. Cantik. Muncul, Pak. Mau yang bagaimana? Wanita yang rambutnya keriting, yang lurus, mau yang berhijab maupun yang tidak berhijab muncul dengan mudahnya hari ini. Kalau kita bandingkan dengan zamannya Abdullah bin Mas'ud, itu kehidupan dunia. Melihat perempuan-perempuannya. Wa ta'amaha, kita melihat makanan-makanan di dunia. Mau makanan apa, Pak? Ada, bisa kita lihat walaupun kita nggak masuk ke restorannya, karena nggak ada uangnya. Kan bisa melihat. Lihat doang gitu. Melihat doang kan itu. Kan walaupun melihat, Pak, ada sisi psikologis yang hadir. Pengen Betul, kan? nah, gitu. Melihat makanannya kan itu kelihatan, Pak. Wa syarabaha, minumannya kan itu, melihat minuman seger-seger kan terasa segernya, Pak. Melihat darah kelihatan ngerasa seger enggak? Enggak, kan itu. Ada psikologisnya, Pak. Walaupun hanya melihat minumannya. Tapi pertanyaannya, pernahkah kita melihat makanan surga? Pernahkah kita melihat minuman surga? Itu yang sehingga lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Wa zubiyat 'anil akhirah. Dan untuk kehidupan akhirat itu dikesampingkan dulu. Kenapa? Karena belum jelas kelihatannya. Istana surga belum kelihatan, Pak? Enggak. Bidadari-bidadarinya kelihatan? Belum. Makanan minumannya belum juga. Maka sehingga urusan akhirat itu terpinggirkan. Fakhtarna hadzal ajil wa tarakna al-ajil. Dan kami lebih memilih yang segera, lebih memilih urusan dunia yang serba instan. Dan kemudian kami meninggalkan yang akan datang. Ibnu Katsir kemudian memberikan penjelasan perkataan Abdullah bin Mas'ud ini, hadza minhu ala wajhi tawadhu'. Ungkapan ini yang muncul dari Abdullah bin Mas'ud menunjukkan kepada ketawaduannya.
Padahal Abdullah bin Mas'ud itu begitu tawadhunya, begitu konsistennya, begitu baiknya dalam pengamalan agama. Luar biasa mengejar akhiratnya, tapi itu diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam rangka apa? Dalam rangka tawadhu. Ketawaduan Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Katsir meriwayatkan dari riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi." Siapa saja lebih mencintai urusan dunianya, maka itu akan membahayakan urusan agamanya. Kalau terlalu cinta dunia, itu akan membahayakan urusan akhirat. Kalau terlalu cinta dunia, orang cinta harta, saking cinta harta, kemudian dia tidak berpikir lagi apakah halal ataupun haram. Yang penting banyak, tak peduli haram, yang penting banyak. Tuh memudaratkan, membahayakan urusan akhiratnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ayu lahmin nabata min haram fannaru aulabi. Daging mana saja yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka yang lebih utama untuk melahapnya. Tuh, karena saking cintanya kepada urusan dunia, bagaimana membahayakan akhiratnya. Saking cinta urusan dunia, kerja terus, saking lupa apa? Akhiratnya. Kerjanya rajin, sholatnya lupa, belang beton. Banyak yang ditinggalkan. Tuh, saking cintanya urusan dunia, itu bisa membahayakan akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu. Siapa saja yang lebih mencintai urusan akhiratnya, itu bisa jadi memberikan mudarat untuk urusan dunianya. Saking konsistennya Pak, dia sholat, pokoknya tepat waktu saya harus sholat. Dagang Pak, kan gitu. Waktunya sholat, lagi banyak pembeli Pak, lagi banyak pembeli. Dia sholat tuh, pemberinya bagaimana? Ada yang nungguin, ada yang balik lagi kan itu. Nah, itu memudaratkan dunianya. Seharusnya dapat untung sekian, karena dia sholat dulu, untungnya berkurang. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu. Siapa saja yang saking cinta kepada urusan akhirat, maka ada satu yang dikorbankan, apa? Urusan dunianya. Seharusnya tadi misalkan contoh, seharusnya dapat 100.000, karena sholat dulu dapatnya 50.000 kan itu. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang penting bagi saya akhirat, kan itu. Kan itu. Fa'afaru ma yabqa ala ma yafna. Maka utamakanlah apa yang kekal dari apa yang akan binasa. Maka fokusnya mana? Surat Al-A'la, kulluha fi suhufi Ibrahim wa Musa. Itu ada dalam suhuf Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Maka kembali kepada seluruh surat Al-A'la, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir barusan, ya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Itu ada dalam suhuf Nabi Ibrahim dan juga suhuf Nabi Musa. Kemudian Ibnu Jarir lebih memilih yang dimaksud dengan inna hadza, sesungguhnya ini isyarah ila qawlihi qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Nah, ungkapan qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan, wa dzakara rasma rabbih fasalla, dia zikir menyebut nama Allah dan juga dia sholat, kemudian bahkan mereka
lebih mengutamakan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat lebih baik dan juga lebih kekal. Itu ada dalam suhuf Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Itu dua versi penafsiran apa yang dimaksud dengan hadza di sini. Yang ada dalam suhuf Nabi Ibrahim dan juga suhuf Nabi Musa. Ada yang mengatakan dari awal surat Al-A'la, ada yang mengatakan dari qad aflaha man tazakka. Maka intinya bahwa dua-duanya tersebut terkait dengan wal akhiratu khairun wa abqa. Artinya semuanya sudah bisa difahami oleh nabi-nabi terdahulu dan juga disampaikan kepada umat-umatnya. Nah, untuk urusan akhirat bagaimana itu bagian dari rukun iman. Maka kemudian wajib mengimani hari akhirat, termasuk apa? Pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman ketika melakukan amal-amal soleh, yakin atau tidak. Dan pahala dari Allah itu lebih baik daripada urusan duniawi. Nah, maka disinilah pentingnya apa? Pentingnya iman. Kenapa? Karena urusan akhirat tidak bisa diindra oleh panca indera kita. Beda dengan urusan dunia yang bisa instan langsung dilihat, dirasakan oleh panca indera kita. Wallahu a'lam bishawab. Para hadirin rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya untuk kita semua. Akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.